Halo guys semuanya, maaf banget baru bikin video setelah sekian lamanya. Dikarenakan aku tuh pengantin baru, jadi masih harus menyesuaikan schedule dengan suami. Dan dia tuh orangnya sangat attach banget sama aku, jadi apa-apa ke aku. Oh my god, otomatis aku tidak punya waktu luang. Dan kali ini aku menyempatkan banget nih untuk sharing sama kalian, karena sayang banget pengalaman kalau nggak di sharing ya kan, buat kalian yang menginginkan bagaimana menginginkan pengen tahu nih gimana caranya kok bisa ya sampai ke US terus berangkat memakai visa legal, yaitu visa K1 fiancé, dan menikah di US lalu tinggal di sini. So aku sharing kali ini bagaimana mendapatkan prosesnya nih, mendapatkan K1 visa. Jadi sebelum aku mulai nih, aku mau kasih saran buat kalian yang calonnya kaya, yang calonnya itu punya uang banyak deh ya. Yeah, boy. Terus dia super sibuk, tidak sempat untuk taking time banget, soalnya kalau untuk ngisi form K1 ini. Jadi sepertinya kalau yang mempunyai uang lebih baik memakai attorney atau pengacara atau lawyer. Jadi itu lebih baik, saving time juga. Dan ya, itu advice dari saya. Cuman kalau kalian yang memang seperti saya nih, yang memang suami saya yang tidak kaya banget jadi otomatis tidak memakai jasa pengacara, kita buat sendiri, kita apply sendiri. Dan suami saya ambil waktu saat itu 2-3 hari untuk isi form semua dan apply untuk visa saya. Jadi yang harus disiapkan sebenarnya kalau untuk US citizen-nya sendiri, ini yang super sibuk. US citizen itu orang yang memang pasangan kalian yang memang tinggal di US dan dia citizen loh ya. Jadi itu yang dia itu yang akan sibuk untuk awal mula mendapatkan visa K1. Untuk kita yang Indonesia, pasangannya yang ada di Indonesia itu santai sebenarnya, hanya menyiapkan beberapa syarat yang memang dimana akan harus dikirim ke pihak citizen pasangan kita. Let's hear what is my husband advice about it. Darling, your advice please. You still got time. Do not get married. I repeat, do not get married. You will be miserable. Run. Darling, I need the advice, please. It's crazy advice. Crazy advice. Oke, kita mulai step-stepnya. Dengarkan baik-baik. Apa saja yang harus dilakukan? Pertama, untuk warga negara Indonesianya sendiri, kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya cukup diam saja menunggu kabar dari calon kalian yang US citizen. Pertama, harus US citizen. Dan dia harus buka website ini, US citizen-nya yang ada di sini nih, saya tulis. Di sini step-stepnya lengkap banget. Jadi masuk website-nya USCIS, di mana dari mulai kalian mau apply sampai nanti stay di sana, apa yang harus dilakukan itu komplit banget ada di sini. So US citizen harus benar-benar baca, reading yang baik dan benar. Nanti pas dia bikin formnya,
Di situ ada syarat-syarat untuk warga negara Indonesianya sebagai kita pasangannya mempersiapkan apa saja nih. Pertama yang harus disiapin adalah birth certificate. Birth certificate adalah akta lahir. Akta lahir kalian kalau punya long form itu bagus banget. Tapi kalau akta kelahiran biasa yang mencantumkan kalian telah lahir di Indonesia itu sudah ditranslate ke bahasa Inggris, bagus banget. Tapi untuk yang belum ditranslate, bahasa Inggris itu harus ditranslate. Jadi kalian bisa translate di university atau maksudnya di sekolahan atau siapa saja yang memang bisa bertanggung jawab di situ untuk melegalkan tanda tangan. Setelah dilegalkan memakai bahasa Inggris, itu baru bisa dikirim ke pasangan kalian. Jadi pertama itu syaratnya, kedua adalah paspor, ID kalian, dan juga kalau kalian pernah stay tinggal di negara yang bukan Indonesia, luar negeri, mau setahun, 2 tahun untuk sekolah atau misalkan kerja atau seperti whatever lah ya, pernah stay di negara luar selain dari Indonesia, kalian harus mendapatkan police record yang dimana itu mencantumkan kalian tidak pernah punya masalah kriminal di negara itu, dan itu harus dicantumkan. Lalu 5 tahun dimana address kalian, alamat kalian tinggal, terus pekerjaan kalian selama 5 tahun itu harus ditulis semua di situ, dicantumkan semua. Dan juga data diri dari orang tua kalian sendiri seperti ID-nya. Dan dari kedua maksudnya dari ibu dan papa kalian ya. So itu harus dikasih ke pasangan kalian yang ada, dan itu harus dikirimkan ke pasangan kalian yang ada di US. Kirimnya melalui apa nih? Kurir. Mungkin kalian sudah pernah lihat video-video sebelumnya dari rekan-rekan yang lain. Kalau itu harus berbentuk asli dikirimkan pakai kurir. No, I said no need. Jadi tidak perlu pakai kurir. Kalian bisa kirim by electronic, by email. Hari gini sudah modern, jadi send by email saja. Nanti biar pasangan kalian yang di luar negeri sana, di US sana, print out untuk semua yang diperluin. Dan bagaimana Mbak kalau untuk tanda tangannya? Tanda tangannya gampang. Hari gini elektronik tanda tangan kan online bisa. Jadi saya pun melakukan hal yang sama. Jadi save money, tidak perlu namanya mengeluarkan uang untuk pengiriman ke luar negeri. Itu 1 amplop aja udah mahal banget. Jadi buat kalian yang mau save money nggak usah namanya kirim pakai package. Jadi just send by email aja. Itu saran dari saya. So nanti untuk pasangannya yang nanti sudah bikin nih formnya di luar, maksudnya di US sana, formnya udah diisi lengkap terus komplit, dan apa yang harus disiapkan dari kalian sudah diterima, di print out semua. Suruh pasangan kalian itu membuatnya rapi, stempel satu-satu, maksudnya untuk formnya sendiri, untuk bukti-buktinya sendiri. Dan kalau bisa untuk kalian itu semua bukti kayak kalian pertemuan kalian, foto-fotonya itu cantumkan semua. Apalagi kalau sudah namanya dikasih tunangan ya, dikasih cincin, foto cincinnya, foto kalian saat tunangannya, dilamarnya, itu kalau bisa dicantumkan semua komplit dari awal. Jadi sudah 1 amplop nantinya saat dikirimkan ke USCIS, saat mereka buka itu udah komplit semua, tidak perlu lagi mereka bertanya kurang ini kurang itu. Jadi lengkapin dari awal, karena kalau kalian tidak melengkapi dari awal itu resikonya takes time banget. Jadi mereka akan bolak-balik bertanya, meminta bukti yang lebih dari kita. So pastikan kompletin semua. Dan satu lagi, kalau kalian belum pernah bertemu secara face to face real, itu jangan pernah namanya apply K1 visa, pasti di-denied, karena syarat pertamanya harus bertemu real. Bertemu setidaknya dalam hubungan kalian itu pernah bertemu 1 kali. Jadi Mbak, kalau di situ ada syarat-syaratnya tuh harus hubungannya 2 tahun dulu. No, tidak perlu. Hubungan kalian 1 tahun pun
boleh untuk apply K1 visa kalau memang udah niat mau menikah serius. Yang penting kalian sudah pernah bertemu 1 kali setidaknya secara real. Jadi bukan hanya di online dating site atau hanya ketemu di video call atau hanya chatting WhatsApp, itu tidak bisa untuk apply K1 visa. Jadi harus bertemu dulu ya secara real. Terus form apa sih yang harus diisi? Formnya namanya I-129F. I-129F itu petition for alien fiancé namanya. Ini dia. So itu yang harus diisi. Terus setelah diisi dikirimkan ke USCIS tergantung state masing-masing. Tolong dibaca.